selamat datang di channel YouTube Renovalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita masuk materi kelas 12, yaitu tentang molalitas dan fraksi mol. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Yang pertama, molalitas disimbolkan dengan M kecil. Molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Molalitas dapat dinyatakan dengan rumus M kecil sama dengan mol dikali 1000 per P, atau jika kita ubah ke dalam bentuk rumus molnya, yaitu massa dibagi mR, sehingga rumusnya bisa juga M sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 per P. Dengan keterangan M itu molalitas larutan, satuannya M atau molal, P itu massa pelarut dalam gram, dan mR itu massa molekul relatif. Contoh soalnya yang pertama, sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air dengan diketahui ARC 12H1O16. Berapakah molalitas larutan yang terjadi? Nah, dari soal ini kita biasakan dulu untuk menulis apa saja yang diketahui, itu untuk mempermudah dalam mengerjakan soal ya. Nah, di sini saya berikan satu contoh menghitung MR untuk mengulas kembali materi yang sebenarnya sudah saya sampaikan di video saya kelas 10 ya. Teman-teman bisa lihat lagi. Jadi di sini saya tidak akan jelaskan lagi bahwa MR di sini kita peroleh dari menghitung seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu MR dari glukosa sesuai dengan AR yang diketahui kita peroleh yaitu 180 gram. Mengapa kita mencari MR? Karena di sini kita butuh MR glukosa sesuai dengan rumus tadi ya, bahwa dalam rumus molalitas itu ada MR dari zat tersebut. Dalam hal ini yaitu glukosa. Nah, kita langsung hitung massa diketahui di soal yaitu 9 gram massa glukosanya dibagi MR sudah kita cari yaitu 180 gram per mol dikali 1000 per pp. Tadi ingat massa pelarutnya yaitu 500 gram diketahui di soal. Itu tinggal kalikan seperti biasa, 9 kali 1000 dibagi 180 kali 500, atau 1000 dibagi 500 dulu biar lebih enak dapatnya 2 ya. 2 dikali 9 18 dibagi 180, hasilnya 0,1 molar. Oke, contoh yang kedua, berapakah molalitas larutan urea CONH2 2 kali yang mengandung 10% massa urea diketahui ARC 12O16N14 dan H1. Untuk tipe soal seperti ini, jika teman-teman tidak ingin panjang lebar mengerjakannya, jangan bingung dengan satuan persen, karena satuan persen itu sama dengan gram. Jadi di sini saya langsung tulis bahwa massa urea itu sama dengan 10 gram. Dari mana? Jadi jika diketahui massa urea 10%, kita misalkan massa keseluruhan adalah 100 gram. Sehingga teman-teman akan hitung 10 per 100 karena 10% ya, dikali 100 gram. 100 bagi 100 habis ya, tersisa 10. Maka massa ureanya akan teman-teman tulis 10 gram. Jadi di sini saya langsung kasih cara cepatnya bahwa 10% itu sama dengan 10 gram. Nah, dengan kata lain, jika massa ureanya 10%, maka 90%-nya adalah pelarutnya, yaitu air. Yaitu dengan demikian, massa airnya adalah 90 gram. Nah, di sini saya langsung tulis juga MR dari urea, tidak saya jelaskan lagi ya, bahwa kita hitung dan kita peroleh hasilnya yaitu 60 gram per mol.
dan yang ditanyakan molalitas larutan urea. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu massa urea dalam hal ini karena zatnya urea dibagi mR urea dikali 1000 per P. Kita masukkan nilainya, massa urea 10 gram dibagi mR urea yaitu 60 gram per mol dikali 1000 per P. P tadi ingat massa pelarut dalam hal ini air itu 90 gram. Sehingga teman-teman tinggal kalikan 10 kali 1000 dibagi 60 kali 90. Hasilnya 1,85 molar. Selanjutnya untuk fraksi mol disimbolkan dengan X kapital ya. Fraksi mol itu menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan. Dalam campuran zat A dengan zat B, maka fraksi mol masing-masing zat dapat dinyatakan dengan jadi jika ada zat A dan B dicampur, maka kita dapat menghitung fraksi mol masing-masing zat dengan rumus. Untuk fraksi mol zat A itu mol A dibagi mol A plus mol B atau mol total. Begitupun dengan fraksi mol zat B itu mol B dibagi mol total, mol A ditambah mol B. Jadi kalau teman-teman ketemu zat yang dicampur lebih dari 2, zat A, zat B, zat C misalnya, maka fraksi mol zat A itu mol A dibagi mol A plus mol B plus mol C. Jadi tergantung berapa zat yang dicampur ya. Jumlah fraksi mol seluruh zat dalam larutan adalah 1. Jadi jika teman-teman hitung fraksi mol zat A tambah fraksi mol zat B itu hasilnya akan mendekati atau sama dengan 1. Jika tidak atau lebih, jika kurang dari satunya jauh atau lebih dari 1 jauh, maka itu kemungkinan perhitungan teman-teman salah. Dengan keterangan XA tadi sudah saya jelaskan, yaitu fraksi mol zat A dan XB itu fraksi mol zat B. Oke, untuk contoh soalnya, yang pertama sebanyak 27,6 gram etanol C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air. Ketahui air C12, H1, dan O16. Hitunglah fraksi mol etanol dan fraksi mol air. Jadi di sini jelas ya, yang dicampur itu etanol dan air. Nah, kita tulis diketahuinya apa saja di soal itu ada massa etanol 27,6 gram dan massa air 54 gram dan ARC, H, dan O. Yang ditanyakan fraksi mol etanol dan fraksi mol air. Untuk menghitung fraksi mol tadi ingat di rumusnya kita butuh mol ya. Mol masing-masing zat. Sehingga kita cari dulu mol etanol dan mol air. Dengan rumus masih sama, yaitu massa dibagi mR, massa diketahui di soal 27,6 massa etanol ya, dibagi mR dari etanol. Nah, di sini teman-teman saya anggap sudah paham materi tentang menghitung massa rumus relatif ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham, boleh lihat video saya kelas 10 tentang menghitung massa rumus relatif. Jadi di sini mR dari etanol, mR dari C2H5OH itu 46 gram per mol. Sehingga 27,6 dibagi 46 hasilnya 0,6 mol. Dan air masanya dibagi mR dari H2O yaitu 54 gram diketahui di soal massa air ya. Dibagi 18 gram per mol itu mR H2O. Diperoleh 3 mol. Nah, setelah kita peroleh mol masing-masing, baru kita bisa menghitung fraksi mol. Yang pertama dari etanol, itu mol etanol dibagi mol total atau mol etanol ditambah mol air, yaitu 0,6 mol dibagi 0,6 plus 3. Hasilnya 0,6 dibagi 3,6 mol. Hasilnya 0,167. Berikutnya fraksi mol H2O, mol H2O dibagi mol etanol plus mol H2O. Mol H2O tadi kita hitung 3 mol dibagi 0,6 plus 3 mol. 3 dibagi 3,6 mol hasilnya 0,833. Jika kita jumlahkan fraksi mol etanol dan air, akan kita peroleh angka mendekati atau sama dengan 1.
Oke, contoh yang kedua, hitunglah fraksi mol urea CONH2 dua kali dalam larutan urea 20%. Diketahui ARC12O16 N14 dan H1. Oke, dari soal kita bisa tuliskan diketahui massa ureanya 20% atau sama dengan 20 gram. Dengan demikian massa airnya 100 dikurang 20 yaitu 80% nya atau 80 gram. Dan ARC12O16 N14H1 yang ditanyakan hanya fraksi mol urea saja. Namun, walau yang ditanyakan hanya fraksi mol urea, kita tetap harus menghitung mol air karena kita butuhkan dalam perhitungan fraksi mol urea. Oke, di sini saya langsung tuliskan MR dari urea 60. Teman-teman bisa hitung sendiri kalau tidak percaya. MrH2O 18 gram per mol. Oke, langsung ke mol urea. Itu massa dibagi MR ya, masih sama rumusnya, yaitu 20 gram dibagi 60 gram per mol, hasilnya 0,33 mol. Lalu mol air, massa air dibagi MR air atau H2O, yaitu massa airnya 80 gram dibagi 18 gram per mol, hasilnya 4,44 mol. Baru kita bisa menghitung fraksi mol urea, itu dengan membagi mol urea dibagi mol urea ditambah mol air. Mol urea kita peroleh 0,33 mol, mol air 4,44 mol. Jadi teman-teman jumlahkan 0,33 ditambah 4,44 hasilnya 4,77. 0,33 mol dibagi 4,77 hasilnya 0,069. Jadi fraksi mol ureanya adalah 0,069. Jika yang ditanyakan hanya fraksi mol urea saja, maka teman-teman cukup mengerjakannya sampai di sini. Jadi jika yang ditanyakan fraksi mol airnya juga, teman-teman tinggal hitung fraksi mol airnya dengan rumus mol air dibagi mol urea ditambah mol air. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.